Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6 yang berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara mengenal seseorang sampai mengerti setiap karakter dalam hidupnya? Tahap pengenalan seperti ini merupakan tahap tertinggi. Dalam bahasa Yunani, kata mengenal terbagi menjadi beberapa kata, antara lain gnostos, eido, dan ginosko. Kata gnostos dan eido artinya mengenal, tetapi karena berdasarkan sumber dari orang lain. Sedangkan kata ginosko adalah tahap pengenalan yang datang dari pengalaman pribadi, yaitu pengalaman hidup bersama. Contohnya, anak yang hidup dekat dengan ayah dan ibunya barulah dapat mengenal dengan baik bagaimana karakter orang tuanya. Rasul Yohanes mengenal Kristus dengan baik. Karena itu ia mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita pun dapat mengenal Dia atau supaya kita bisa memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6 ini ada 3 tanda bahwa kita mengenal Kristus pada tahap ginosko, yaitu yang pertama, menuruti perintah-perintahnya. Pengenalan yang sungguh kepada Tuhan itu ditandai dengan ketaatan kepada segala perintah-Nya. Jadi jangan mengaku sudah kenal Tuhan jika kita belum benar-benar taat kepada-Nya, atau jika di dalam diri kita masih ada pemberontakan melawan kehendak Tuhan, membiarkan kehendak kita sendiri yang terjadi. Yang kedua, mengasihi Allah dengan sempurna. Ini berarti kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia tidak boleh setengah hati, tetapi sepenuh hati.
Ingatlah hukum yang terutama yang Yesus ajarkan dalam Injil Markus pasal 12, ayat 30 dan 31 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang ketiga, wajib hidup sama seperti Kristus. Ini berarti seluruh kehidupan kita harus mencerminkan Kristus. Sebagaimana Kristus berpikir, berperasaan, dan bertindak, demikianlah hendaknya kita. Jadi, harus kita sadari dan pahami bahwa pengenalan akan Allah itu tidak diukur hanya sebatas pengetahuan, tetapi lewat kehidupan nyata kita setiap hari. Untuk itu, marilah kita terus berusaha untuk semakin menaati firman Tuhan, semakin mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dan semakin bertumbuh dewasa seperti Yesus. Kenalah Tuhan hingga tahap ginosko, di mana kita mengalami sendiri pribadi Allah dan kehadirannya dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini menuntun kita kepada satu kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yakni bahwa pengenalan akan Allah bukanlah sekedar teori atau pengetahuan yang diperoleh dari orang lain, melainkan sebuah pengalaman pribadi yang dalam dan nyata bersama dengan Tuhan. Rasul Yohanes menekankan bahwa pengenalan sejati kepada Allah pada tingkat ginosko harus dibuktikan melalui ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Pengenalan itu tidak diukur dari seberapa banyak kita membaca atau mendengar tentang Allah, tetapi dari seberapa jauh kita menuruti dan hidup dalam firman Tuhan. Kita tidak dapat berkata bahwa kita mengenal Allah jika hidup kita bertolak belakang dari ajaran Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan rohani yang sejati bukan hanya berbicara soal pengakuan, melainkan soal ketaatan yang lahir dari kasih dan iman yang tulus kepada Kristus. Lebih dari sekedar taat, pengenalan sejati juga diwujudkan dalam kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama, serta dalam gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah panggilan tinggi bagi setiap orang percaya. Pengenalan kepada Allah akan mengubahkan cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak, karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita diubah serupa dengan gambarnya. Inilah tujuan akhir dari hidup rohani, yaitu menjadi seperti Kristus dalam segala hal. Maka mari kita jangan puas hanya mengenal Tuhan dari kejauhan atau berdasarkan pengalaman orang lain, tetapi marilah kita datang lebih dekat, hidup dalam ketaatan, mengasihi dengan sepenuh hati, dan terus bertumbuh hingga akhirnya dapat berkata, "Aku mengenal Tuhan, karena aku telah hidup bersamanya." Inilah kehidupan rohani yang utuh dan penuh makna, yang membawa kita pada kedewasaan iman dan kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan
dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang pengenalan sejati kepadamu. Kami tidak mau hanya sebatas mengenal Engkau dari cerita orang lain, tetapi kami rindu mengenal Engkau secara pribadi, melalui pengalaman hidup yang nyata bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.